Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rifai dengan NIM 23 2024 607 dari kelas RPL Teknik Geodesi ITENAS Bandung. Di sini saya akan membawakan pemateri bawaan saya yaitu pembelajaran Machine Learning Random Forest. Yaitu Artificial Internet atau AI. AI adalah kecerdasan buatan, adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem dan mesin yang dapat dilakukan tugas biasanya diperlukan untuk kecerdasan manusia. Contohnya, satu AI untuk pengenalan wajah digunakan untuk sistem keamanan, membuka kunci, perangkat, atau mendeteksi identitas seseorang. Kemudian AI identifikasi objek, mobil otonom menggunakan AI untuk mengendalikan jalan, rambu lalu lintas, dan pejalan kaki. Berikut contohnya lagi. Sistem rekomendasi platform seperti Netflix atau YouTube menggunakan AI untuk merekomendasikan film atau tujuan berdasarkan referensi pengguna. Jadi teman-teman yang pakai YouTube, pakai Netflix, itu kan ada kadang-kadang rekomendasi yang otomatis, sebenarnya yang berhubungan dengan yang teman-teman baru tonton. Nah, itu menggunakan AI. Kemudian prediksi bisnis. Nah, analisa dasar besar untuk memprediksi tren pasar atau perilaku konsumen. Kemudian diagnosa penyakit. AI membantu menganalisa gambar medis seperti MRI dan CT scan untuk mendeteksi kanker dan lainnya. Pengembangan obat. AI mempercepat proses penelitian dan penemuan baru. Jadi fungsi AI ini sangat vital teman-teman untuk kemajuan di masa mendatang. Kemudian ini ada sebuah algoritma yang dinamakan algoritma random forest. Random forest adalah salah satu algoritma populer dalam machine learning yang termasuk dalam kelompok explainable learning. Algoritma ini dapat digunakan untuk tugas klasifikasi atau urgensi serta dikenal sebagai kemampuan menghasilkan model yang akurat dan kuat terhadap overthinking. Jadi teman-teman, jadi kita bisa menggunakan algoritma ini untuk sebuah klasifikasi. Lanjut, bagaimana random forest bekerja? Yang pertama yaitu bootstrap sampling. Apa itu bootstrap? Adalah data dilatih dengan menggunakan teknik bootstrap, yaitu mengambil sampel secara acak dengan data pengembalian dari aset asli untuk membentuk sebuah subjek. Kemudian pembuatan decision trees. Untuk setiap subset, pohon keputusan dibangun, namun hanya sejumlah fitur yang dipilih secara acak digunakan untuk menentukan percabangan pada setiap metode. Kemudian voting atau averaging. Untuk klasifikasi, hasil prediksi dari setiap pohon dihitung berdasarkan voting mayoritas. Jadi untuk urgensi, hasil penelitian adalah rata-rata dari sebuah pohon. Kemudian random forest adalah dalam bidang geospasial digunakan untuk berbagai aplikasi memanfaatkan data spasial atau geografis seperti peta, citra satelit, atau informasi geografis lainnya. Algoritma ini sangat berguna karena kemampuan dalam mengolah data yang besar, mengidentifikasi pola, dan menghasilkan model yang robust. Kemudian aplikasi random forest dalam bidang geospasial, klasifikasi citra satelit, dan penginderaan jauh. Yang pertama tujuannya adalah mengklasifikasi citra satelit untuk membedakan berbagai jenis tutupan lahan seperti hutan, perkotaan, lahan pertanian, dan lain-lain. Prosesnya random forest dapat digunakan untuk mempelajari fitur-fitur dari citra satelit, misalnya warna piksel, identifikasi tekstur tersebut ke dalam kategori yang sesuai. Contohnya, identifikasi perubahan tutupan lahan, peta menggunakan penggunaan lahan, atau klasifikasi vegetasi. Kemudian deteksi perubahan. Tujuan yaitu mendeteksi perubahan dari waktu ke waktu dari citra satelit, misalnya pemantauan deformasi dan urbanisasi atau perubahan lahan pertanian. Kemudian Ramboner dapat menganalisa citra dalam setiap perubahan, kemudian menentukan area yang mengalami perubahan berdasarkan perbandingan filter citra. Contohnya memantau perubahan akibat kebakaran hutan dan lainnya. Kemudian pemetaan dan klasifikasi vegetasi. Tujuannya untuk menyusun peta klasifikasi vegetasi berdasarkan data citra satelit atau penginderaan jauh. Proses rambut untuk mengidentifikasi vegetasi berdasarkan spektrum
reflektasi dan dari citra satelit misalnya NDVI. Contoh pemetaan kawasan hutan, padang, dan lahan pertanian. Jadi, prediksi resiko bencana alam. Tujuan memetakan area yang berisiko tinggi bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan hutan. Proses yaitu memanfaatkan data geospasial sebagai gambaran lereng, curah hujan, tipikal tanah, dan penggunaan lahan untuk mengidentifikasi yang paling rentan. Contohnya, pemetaan potensi resiko anasir kerentanan sebuah daerah. Kemudian pemodelan potensi lahan. Tujuannya menentukan potensi penggunaan lahan untuk berbagai tujuan seperti pertanian, pembangunan perumahan, konservasi alam, dan lain-lain. Prosesnya algoritma randomize dapat memanfaatkan data seperti topografi, jenis tanah, iklim, ekstremitas, dan memprediksi lahan yang paling sesuai dengan berbagai pengguna. Contoh pemetaan lahan pertanian potensinya berdasarkan kesuburan tanah dan faktor iklim. Pokok bahasan. Jadi dari klasifikasi tanah tadi mengklasifikasikan sebagai jenis tanah berdasarkan data geospasial dan citra satelit. Kemudian random data digunakan untuk memproses, menimbulkan sensor atau citra satelit mengidentifikasi dan karakteristiknya. Contoh pemetaan jenis tanah bertujuan pertanian konservasi. Kemudian pemodelan kualitas air. Tujuan menilai kualitas air di daerah tertentu dengan menganalisis data geospasial seperti kedalaman sungai, curah hujan, suhu air, dan penginderaan jauh. Algoritma ini digunakan untuk memprediksi air, mengidentifikasi air yang menggunakan pertanian, dan sumber daya alam. Contohnya, pemetaan polusi dan pencemaran sungai dan danau. Kemudian di perencanaan tata ruang dan pengembangan. Tujuan membantu merencanakan penggunaan lahan dan pengelolaan wilayah berdasarkan data spasial yang ada. Prosesnya digunakan untuk menganalisis faktor seperti kesediaan lahan, aksesibilitas, resiko lingkungan untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Contoh, rencana pembangunan kota wilayah dengan menggunakan faktor-faktor geospasial. Keunggulan random forest dalam aplikasi geospasial yaitu kemampuan menangani data besar, kemudian tahan terhadap overthinking, multifaktor, dan lain-lainnya. Ini contoh random forest dengan menggunakan AI. Oke, terima kasih. Mungkin itu pembelajaran sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bahwasanya saya juga memanfaatkan tenaga ahli, tenaga AI untuk mengerjakan tugas ini dan kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.